Nah, ini daerah Laut Mati nih. Ya begini, gunung-gunung, lalu ada gua-gua di situ. Nah, di gua-gua itu ditemukan gulungan kitab Laut Mati namanya, atau disebut Dead Sea Scroll. Ya, Dead Sea Scroll itu bukan punya orang Kristen. Sekali lagi, Dead Sea Scroll bukan punya orang Kristen, tapi punya orang Yahudi. Ya, Dead Sea Scroll itu punya orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perjalanan kita menuju ke sana tuh. Laut Mati, Laut Almarhum. Tahu kita makanya kita akan mau nyampe ke sana nih. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ini pemandangan yang sungguh luar biasa. Masya Allah wa subhanallah. Dari Laut Almarhum. Bukan saya yang bilang, tapi orang-orang sini. Orang-orang sini bilang ini Laut Almarhum. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang disebut kadar garamnya tinggi itu. Kadar garamnya tinggi, ya. Dan ini sama sekali kisah-kisah apa yang diceritakan Kristen itu berbeda dengan yang di sini. Kristen nggak nyambung lah dengan kisah serta peradaban perjanjian lama. Sekali lagi, Kristen nggak nyambung dengan, sama sekali nggak nyambung dengan peradaban perjanjian lama. Kristen nggak ada hubungannya dengan perjanjian lama. Kristen tidak ada hubungannya dengan Israel. Kristen tidak ada hubungannya dengan Bukit Zaitun. Kristen tidak ada hubungannya dengan Palestina. Kristen tidak ada hubungannya dengan orang Yahudi. Dan yang terakhir, Kristen tidak ada hubungannya dengan Yesus. Selamat datang di Laut Almarhum, Laut Mati. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini mulai dari sini terus kita, ya. Ini adalah tebing-tebing gunung-gunung batu di daerah Laut Mati atau dikenal dengan Dead Sea. Nah, kalau kita lihat Dead Sea, kita dengar kata Dead Sea, kita teringat dengan Qumran, Dead Sea Scrolls. Nah, tidak jauh dari daerah ini ada yang namanya Qumran. Qumran, Q-O-R-M-A-N, Q-O-M-R-A-N, Qumran. Qumran itu apa? Tempat ditemukannya gulungan-gulungan kuno kitab suci. Tapi bukan Biblos, bukan New Testament. Yang ditemukan itu adalah kitab-kitab Judaism. Ya, bahkan tidak lengkap. Esther tidak ada, kitab Esther tidak ditemukan. Yang paling tetap yang ditemukan dari Qumran, goa-goa ini adalah Yesaya. Nah, ini daerah Laut Mati nih. Ya begini, gunung-gunung, lalu ada gua-gua di situ. Nah, di gua-gua itu ditemukan gulungan kitab Laut Mati namanya, atau disebut Dead Sea Scroll. Ya, Dead Sea Scroll itu bukan punya orang Kristen. Sekali lagi, Dead Sea Scroll bukan punya orang Kristen, tapi punya orang Yahudi. Ya, Dead Sea Scroll itu punya orang Yahudi. Nah, tempatnya seperti ini. Gunung-gunung batu, ada lubang-lubang di dalamnya, ya, di tepian-tepiannya, di permukaannya itu seperti ini. Qumran. Ya, Qumran. Qumran. Gunung batu semua ini, gunung batu, asli gunung batu. Ya, jadi yang besar-besar itu, gunung-gunung batu besar di belakang itu ada seperti lubang-lubang. Ya, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da subuh. Masya Allah wa subhanallah. Bersama Ustadz Edi Hamdi di Taba hari ini. Masya Allah wa subhanallah. Taba, lalu kita bergerak ke arah Nuwaiba. Jadi dari Taba ke Nuwaiba. Setelah keluar dari teritorial negara Palestina yang dikuasai oleh Israel. Ada beberapa border serta checkpoint yang kita lewati. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ayah Sofia YouTube channel yang disayangin dan diberkahi Allah. Kota ini sebetulnya yang kurang lebih berjarak Taba itu 2 jam kurang lebih dari border Israel. Kemungkinan besar kota ini yang menjadi tempat persinggahan yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 1, lalu pasal 2. Jadi sebetulnya memang ada berbagai macam hal yang menjadi pertanyaan di dalam kitab saudara kita Kristen, yaitu Biblos, yaitu New Testament, yang jawabannya justru dari Al-Quranul Karim. Masya Allah wa subhanallah. Di dalam kitab Matius, Matthew itu, Matai itu, dalam bahasa Ibraninya, tertulis bahwa Bapak Joseph dan Ibunda Mary membawa bayi Yesus keluar dari tanah Yerusalem karena akan dibunuh oleh Herodes. Begitu kan? Al-Quran menerangkannya bahwa persinggahan atau kota, jika terjadi sesuatu kepada nabi yang masih dalam keadaan bayi ini, itu mengungsi, diselamatkan dengan cara mengungsi dari rencana pembunuhan Herod, yang waktu itu Herodes the Great ya, bukan Herodes Antipas di zaman nanti Yesus akan aniaya atau menurut kepercayaan Kristen disalibkan, bukan, tapi the Great Herod, Herodes Agung. Dan daerah ini adalah tempat yang tidak jauh dari tanah suci Yerusalem, tapi berada di wilayah Mesir. Begitu. Dengan kejadian ini, maka runtuhlah semua pandangan tentang ketuhanan Yesus. Memang dia bukan Tuhan, dan dia bukanlah salah satu bagian dari Trinitas, tapi hanya seorang nabi. Masya Allah wa subhanallah. Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Semua diterangkan dan semua kebengkokan tentang sejarah nabi-nabi diluruskan oleh Al-Quranul Karim. Kota Taba dan Nuwaiba adalah tempat di mana bayi yang untuk kemudian menjadi Nabi Allah Isa alaihissalam, Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, diselamatkan Allah dari kota Taba dan Nuwaiba, Mesir, bersama Ustadz Edi dari Jakarta, yang menuntun semua perjalanan kita dalam beberapa hari ini. Untuk Anda semua, Ayah Sofia YouTube channel, Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Taba dan kota Nuwaiba di tepi Laut Merah, Mesir. Untuk Anda semuanya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. St. Catherine City,
Saint Catherine. Kalau dengar ini pasti ingat Sinai, di mana di bawahnya ada biara Santo Catherine. Nah, Saint Catherine ini identik dengan Sinai, tempat Musa mendapatkan 10 hukum Taurat menurut perjanjian lama. Nah, Saint Catherine ini juga biara Santa Caterina, biara atau Saint Catherine Chapel ini ditemukan oleh seorang Tinselhoff menemukan kumpulan kitab, namanya itu adalah Codex Sinaiticus di sini. Ya. Dan menurut para ahli, ternyata sebetulnya Nabi Musa alaihissalam atau Moshe Rabbeinu, Sinainya bukan ini. Horeb itu bukan ini Horeb. Horeb itu ada di Saudi Arabia, di Hijaz. Tapi nggak apa-apa, ya biarin aja, ini kan iman orang ya. Di sini diketemukan di biara Santo Caterina ini, Saint Catherine ini, begitu banyak kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan tua, manuskrip-manuskrip tua oleh Tinselhoff. Ya, yang untuk selanjutnya dikenal sebagai salah seorang ahli teologi ya, Bapak Gereja dalam hal kitab suci, Tinselhoff. Ya, lalu ini Saint Catherine ini juga sebetulnya menyimpan misterinya, bukan misteri Musa, bukan sejarah Musa ya, tetapi lebih kepada biara Katolik yang mengklaim bahwa biara Saint Catherine ini ada di bawah Sinai. Itu yang pertama. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Mari kita lihat di sekeliling. Mari kita lihat ini. Bayangkan ini tandus semua ini, ya. Ini tandus semua ini. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sinai ini tandusnya minta ampun. Berbatu, gunungnya tidak seperti di Indonesia atau di Jawa. Gunung itu penuh dengan pohon, dengan sumber mata air, teduh, tidak. Gunung di sini ini murni batu dan gurun, panas. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, terutama kepada Anda para apologet yang ini langsung ya saya bilang, dan insya Allah tidak ada editan. Dari Sinai, tanah para nabi, Nabi Musa alaihissalam, Moshe Rabbeinu, Nabi Harun alaihissalam, Harun Nevi bersama kakak beliau perempuan namanya Miriam, kepada saudaraku sayang muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang menamakan dirinya sebagai apologet Kristen, yang lalu mengatakan bahwa kami berdakwah. Coba pikirkan dulu satu hal. Insya Allah dari Sinai, Kainama sampaikan dengan segala rasa hormat, semua nabi itu adalah pendakwah, dan mereka tidak pernah memikirkan fasilitas apapun ketika mereka berdakwah. Bahkan nyawa mereka pertaruhkan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini begini. Mana ada fasilitas mobil jemputan kalau kau datang dakwah di satu tempat, lalu dijemput, lalu hidup enak, lalu tidur di hotel, lalu maunya dapat amplop. Dakwah ini mengabarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi buqata wasila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mengabarkan ini taruhannya nyawa, bahkan belum ada ancaman dari orang lain, dari para kafirun. Alam itu mengancam kehidupan. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, para pemirsa setia Ayah Sofia YouTube channel. Ketika ada seorang yang menyatakan dirinya sebagai pendakwah, tapi masih memikirkan fasilitas sebagai seorang pendakwah, tinggalkan orang itu. Karena dakwah bukan masalah tenar, bukan masalah popularitas terkenal, tapi dakwah adalah mensyukuri cintanya Allah lewat pengetahuan yang dibawa oleh para nabi. Barakallahu fikum dari Sinai, Saint Catherine, Sinai, Mountain of Sinai, Saint Catherine, Mesir. Untuk Anda semua dari Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.誰かできないけ